Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Itu sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Kemudian Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sunnah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada. Tentunya melalui acara kesayangan yang kita nanti-nantikan, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan, Hafidhahullah Ta'ala, dari studio Fatwa TV Solo dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, Ustadz? Khair, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah kita akan bersama Ustadz selama 1 jam mendatang, Ustadz. Ya. Baik. Syukran Ustadz atas waktunya. Baik. Sebelum kita mulai acara ini, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan. Ya, pada kesempatan kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Ustadz Dr. Sufyan Baswedan bisa menghubungi kami nantinya di nomor kami 2021, maksud kami 021 2123 2333. Ya, kemudian program acara live interaktif ini juga bisa disimak melalui tayangan radio yang ikut merelay acara ini, yaitu diantaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum aidan. Ya, kami juga mengajak pemirsa kaum muslimin untuk bisa berjuang bersama kami untuk memperjuangkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar kaca televisi Anda. Kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwasanya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad insyaallah pada tanggal 18 Maret mendatang, tepatnya pada hari Sabtu, akan mengadakan safari Dewan Fatwa menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah bersama Al-Ustadz Nizar Sa'jabal, LCMPD, dan Al-Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan di Masjid Al-Irsyad Bangil, Jawa Timur. Jadi bagi para pemirsa untuk bisa hadir secara langsung dan mungkin bisa menyimaknya langsung melalui tayangan live di Fatwa TV juga. Syukran, jazakumullah khair. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz, kita akan membuka acara ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Baik. Ya, sembari kita menunggu penelpon, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Redaksi. Tapi Ustaz, pertanyaan pertama dari Abu Zuhair di Jawa Tengah, kota Kabupaten Purbalingga. Apakah seorang suami istri yang karena ketidaktahuan hukumnya tidak berpuasa lalu berhubungan badan di siang hari pada bulan suci Ramadan dikenakan juga kafarat, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Allahu a'lam ya, kalau kasus itu terjadi, apakah dia terkena kafarat ataukah tidak? Anda nggak tahu. Cukup, Ustaz ya? Nah.
Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Angga Eka Afri di Chandra di Kabupaten Sidoarjo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar hadis tentang membaca surat Al-Mulk dapat terhindar dari azab kubur. Pertanyaan saya, apakah surat Al-Mulk harus dibaca di waktu malam hari atau tidak terikat waktu Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Fadhil Ustaz. Iya, terkait dengan surat Al-Mulk memang hadisnya menurut sebagian ulama itu dinyatakan dhaif, namun ada juga yang masih menghasankan hadis itu atau bahkan mensahihkannya karena banyaknya riwayat yang bisa saling menguatkan. Hanya saja apakah itu lantas berarti harus dibaca setiap malam? Kalau harus, tidak ada keharusan ya, karena toh itu juga hukumnya menyunahkan bukan mewajibkan. Jadi tidak ada keharusan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Namun apabila seseorang membaca entah itu di malam hari atau di siang hari, maka bagi yang mengikuti pendapat yang masih menghasankan atau mensahihkan hadis tersebut, ya diharapkan dia akan mendapatkan pahala berupa terjaga dari azab kubur. Namun sebagai catatan yang perlu kita fahami bersama bahwa semua janji Allah maupun janjinya Rasulullah SAW itu bersyarat. Tidak ada satupun janji dari Allah ataupun dari Rasulnya yang tanpa syarat. Semua janji Allah itu bersyarat, sebagaimana semua ancaman Allah juga bersyarat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hibban ya dalam Sahihnya. Di antara syaratnya adalah orang yang mengamalkan amalan tersebut harus menjaga tauhidnya. Ya, harus mempertahankan tauhidnya sampai dia menghadap Allah SWT, sampai dia mati. Jangan sampai tauhidnya ini terbatalkan oleh satu dan lain hal. Karena begitu tauhidnya batal, maka semua amalnya otomatis batal dan semua yang dijanjikan juga batal. Yang kedua, harus terhindar dari penghalang seseorang mendapatkan pahala yang dijanjikan. Penghalang itu bisa saja berupa dosa tertentu atau karena banyaknya kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap sesama manusia. Karena kita tahu ada hadis yang bercerita tentang orang yang bangkrut ya, yaitu orang yang datang membawa pahala sholat, saum, zakat, sedekah dan lain-lain, namun dia juga punya banyak dosa kepada manusia, sehingga dia harus tebus dosanya itu dengan membagi-bagikan pahalanya. Otomatis manfaat dari amal soleh itu tidak bisa dia rasakan ketika itu. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah akhirnya harus diberikan ke orang lain. Kemudian syarat yang lain adalah dia harus ikhlas, jangan sampai dia ini beramal kemudian riya atau dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi kita harus perhatikan hal-hal ini. Jangan hanya kita fokus kepada apa yang dijanjikan, namun kita lupa untuk menjaga tauhid kita. Kita lupa untuk menjaga keikhlasan kita untuk menyesuaikan amal kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan dari Andar Marnusin di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum tertidur ketika khutbah berlangsung Ustaz? Tidur ketika khutbah berlangsung. Allahu a'lam ya. Maksudnya apakah Jumatnya jadi bagaimana gitu ya? Ya insya Allah sih mudah-mudahan tetap dia mendapatkan pahala menghadiri sholat Jumat ya, namun tidak sesempurna kalau dia tidak tertidur. Ya. Anak-anak nggak tahu sih secara khusus apakah itu mempengaruhi keabsahan
Jumatannya, tapi insya Allah tetap sah Jumatnya karena dia masih menghadiri itu. Yang penting jangan tertidur ketika sholat ya. Kalau tidur ketika sholat ini muskilah ini, karena kan sholat itu harus mempertahankan niat. Ya. Kalau dia tidur sampai terlelap, terputus niatnya. Nah, kalau terputusnya sebelum salam itu yang bahaya. Ya, karena niat ini syarat yang harus dijaga terus dari mulai awal ibadah sampai akhir, sampai selesai ibadah. Sedangkan mendengarkan khutbah Jumat itu tidak seperti sholat. Ya, mendengar kemudian ngantuk sebentar, siuman lagi, hampir nggak ada orang yang terbebas dari itu ya. Namun kalau sholat ini yang kita harus lebih hati-hati. Nah, ya, cukup Ustaz ya? Cukup insya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan dari Wiri Catur Ustaz. Oh, ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita angkat, kita dahulukan penelpon terlebih dahulu Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan wa sahlan Ibu Rusmini dari Pacitan Ibu ya. Fadhal Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam, namun suaranya kok datang hilang ya? Suaranya mungkin bisa agak diperbesar dikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah jawab, cuman suaranya masih gitu. Saya dengar cuman enggak tahu kenapa suaranya kok datang hilang gitu. Silahkan aja coba pertanyaannya. Iya. Begini Ustaz, ada seseorang ingin membantu anak yatim ya semampunya. Terus saya itu bilang gini, ini juga ada anak yang kurang mampu, sekolahnya juga di pondok pesantren. Ya meskipun punya orang tua tapi perlu dibantu biayanya. Terus saya ingatkan kalau dialihkan ke itu anak yang kurang mampu itu bagaimana? Bahkan itu termasuk keluarga sendiri. Aduh, hilang suaranya, enggak kedengeran. Ya. Masih sulit untuk ditangkap Ustaz ya suaranya Ustaz. Iya, sulit. Kecil sekali. Kecil sekali. Coba mungkin ya. Tidak terdengar. Ya. Ternyata Ya. tidak bisa, mungkin tidak bisa kita lanjutkan Ustaz teleponnya Ustaz. Iya, Ya. Ya, mohon maaf kami ucapkan kepada Ibu Rusmini, mungkin nanti di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi ya. Tapi Ustaz, kita lanjutkan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Redaksi dulu Ustaz. Ya, karena sepertinya masih ada gangguan dari teleponnya. Tapi pertanyaan dari Wiri Catur di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang laki-laki yang bukan mahram membadalkan haji atau umroh kepada seorang wanita yang sudah meninggal? Barakallahu fikum. Ya, insya Allah itu tidak dipersyaratkan ya harus mahram ya. Walaupun memang dalil-dalil yang setahu saya dalil yang terjadi di masa Nabi SAW memang yang menghajikan itu mahramnya. Yang pertama adalah hadisnya Syubrumah, itu dia menghajikan saudaranya atau kerabatnya. Ya, akhun li au qaribun li. Dan ini laki menghajikan orang laki pasti mahram lah ya. Mau dia saudaranya, mau dia kerabatnya pasti mahram. Yang kedua adalah hadisnya wanita Khath'amiyah itu. Inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa hujju anhu qala na'am hujji an atau hujji an abiki. Ini juga seorang anak perempuan menghajikan bapaknya. Namun kalau kita kita terapkan metodologinya ulama-ulama usul fikih ketika ingin mencari alasan suatu masalah ya, atau tahqiq manatul illah atau tahqiq al-illah, memastikan illahnya apa seseorang itu boleh menghajikan orang lain. Ya, memang dalam hadisnya Syubrumah maupun hadisnya wanita ini ada beberapa kriteria yang disebutkan. Pertama, ada hubungan kerabat. Yang satu saudara, yang satu bapak dan anak. Ya.
Ada alasan yang kedua, tidak mampu menghajikan, atau orang yang akan dihajikan ini adalah sudah tidak mampu lagi untuk haji secara mandiri. Nah, ada juga yang menghajikan laki-laki, di hadis yang lain yang menghajikan perempuan. Berarti tidak dipersyaratkan jenis kelamin. Yang jelas ya, mau laki menghajikan perempuan boleh, atau sebaliknya perempuan menghajikan laki juga boleh. Perempuan menghajikan perempuan boleh, laki menghajikan laki juga boleh. Yang kedua, yang mau menghajikan ini harus sudah menunaikan haji untuk dirinya dulu. Ya. Yang ketiga, yang akan dihajikan atau dibadalkan ini ya sudah nggak bisa haji lagi secara mandiri, entah kan dia sudah meninggal atau karena dia memiliki uzur yang permanen. Uzur ini artinya sakit atau kondisi yang seterusnya membuat dia nggak bisa haji. Seperti yang diceritakan oleh si wanita itu, adrakat abi syaikhan kabiran, kewajiban haji itu baru mengenai bapakku ketika dia sudah tua renta, nggak kuat lagi dia mengendarai unta, sedangkan dia itu di Madinah harus naik unta, nggak ada kendaraan lain. Nah, adapun harus mahram itu tidak kelihatan ya. Alasan tersebut tidak nampak secara jelas. Ya, jadi Allahu a'lam itu bukanlah syarat. Nah, Syukron Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan Ustaz. oh iya kok. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Tuban, Ustaz, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dan ketika duduk santai, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, ini pertanyaannya agak unik ya. Kaki Rasulullah ketika makan dan ketika duduk santai. Insyaallah, Ustaz. Ya, duduk santai itu lihat-lihat tempatnya ya. Ada kalanya duduknya itu di majelis ya. Seperti dalam hadisnya Jibril ya, ketika mendekat ya kan. Jadi duduknya duduk bersimpuh gitu ya. Duduk bersimpuh. Namun mungkin juga duduknya duduk bersila. Nah, bisa jadi Jabir juga pernah ketika Nabi itu menerima wahyu, itu lututnya Jabir di bawah lututnya Rasulullah. Jadi sepertinya Nabi duduk bersila ketika itu. Maka Jabir merasakan tekanan yang luar biasa, hampir-hampir remuk itu kakinya Jabir. Saking beratnya wahyu ketika turun. Jadi itu mungkin menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan suasana, tempat duduknya juga, dan tentunya yang paling penting di sini karena pakaian di masa itu adalah izar atau sarung, maka harus duduk yang tidak boleh menyingkap aurat. Sehingga kalau di masa itu orang yang santai, walaupun dia bukan Rasulullah ya, seperti yang sedang menyimak khutbah misalnya, yang berkhutbah Rasulullah. Namun sahabat-sahabat ini menyimak khutbah Jumatnya Rasulullah, Nabi melarang duduk dengan menegakkan kedua betis kemudian merangkul lutut. Karena posisi itu akan menyingkap, karena mereka pakainya pakai sarung. Dan tidak ada celana dalam di masa itu ya. Ya artinya kalau duduk seperti itu maka rentan auratnya tersingkap. Jadi harus menutup aurat, sehingga ketika pakaiannya itu sudah relatif menutup aurat seperti yang sering kita pakai hari ini, kita pakai celana ya, celana panjang atau celana yang longgar, maka itu sifatnya lebih leluasa lagi ya. Kalau kita mau meniru bagaimana duduknya Rasulullah, itu mungkin kita perlu menggali riwayat-riwayat yang banyak ya. Tapi kita mesti mengingat bahwasanya Nabi makainya pakai sarung. Sehingga ketika beliau menghindari posisi tertentu, maka alasannya kita bisa pahami, yaitu karena sarung ini
tidak seleluasa celana ya, tidak seleluasa sirwal. Kalau pakai sirwal atau pakai celana, maka posisi duduk itu tidak akan menyingkap aurat. Tapi kalau pakai sarung, apalagi sarungnya tidak terlalu panjang, ya jadi harus diperhatikan itu, jangan sampai terbuka auratnya. Nah, Insyaallah Ustaz. Di sini juga ditanyakan Ustaz tentang duduk Nabi ketika sedang makan Ustaz. kalau sedang makan ada sunnahnya yang betis kirinya itu ditegakkan ya, sedangkan yang kanan dilipat. Jadi posisi lambung itu agak sedikit tertekan dengan paha kiri. Ya, beliau tuh makannya tidak menggunakan meja ya. Beliau makan di bawah begitu saja. Dengan posisi seperti itu dan tidak bersandar, tidak bertumpu begini ya. Innila akulu muttaki'an. Jadi walaupun dalam keadaan duduk tapi tidak ada sandaran di tangan, kemudian beliau makan sambil bersandar atau bertelekan atau bertumpu istilahnya. Sikunya itu menumpuk enggak begitu. Innila akulu muttaki'an. Maksudnya aku tidak makan dengan cara menumpukan siku kepada salah satu sisi. Dan kakinya diangkat sebagai bentuk ketawadhuan, sekaligus ada manfaat juga supaya lambung itu agak sedikit tertekan sehingga makan sedikit sudah merasa penuh. Namun ketika makan itu dalam posisi duduk bersila begini, itu lambungnya terbuka. Ya, lega sekali sehingga orang cenderung akan makan banyak. Kalau nggak banyak nggak kenyang. Tapi kalau tertekan sedikit, maka itu akan lebih sesuai dengan sunnah untuk tidak banyak makan. Ya. Kafa bil mar'i luqaimatun yuqimna sulbah. Hadisnya Miqdam bin Ma'di Karib, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah fa in kana la budda akilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ya. Manusia tidaklah memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada lambungnya sendiri. Jadi sejelek-jelek tempat yang dipenuhi oleh manusia adalah lambungnya. Cukuplah manusia itu memakan beberapa suap saja, sekedar dia bisa tegak berdiri, tidak loyo. Kalau dia harus makan lebih dari beberapa suap, maka bagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga kosong untuk napas. Jadi kosong itu buat napas. Gitu. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Baik Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah dari Kabupaten Tuban lagi Ustaz ini. Sepertinya orang yang sama Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa warna baju Rasulullah SAW yang sering digunakan ketika beliau sholat dan sehari-hari beliau? Apakah sholat pakai sandal termasuk sunnah Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ini juga berdasarkan hadis yang sahih, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang warnanya putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, pakaian yang warnanya putih itu, dan jadikanlah kain putih itu sebagai kafan kalian. Jadi itu salah satu pakaian yang kita disunnahkan untuk memakainya. Dan hadis qauli itu paling kuat derajatnya daripada hadis fi'li. Karena ketika Nabi itu sekedar memakai tanpa ada perintah, maka itu bisa jadi hanya menunjukkan bolehnya seseorang memakai pakaian dengan warna itu. Tapi ketika ada perintah, maka bukan hanya boleh, minimalnya disunnahkan. Bisa jadi diwajibkan, tapi dalam hal ini artinya sunnah, bukan wajib ya. Karena yang wajib itu untuk dipakai adalah yang menutup aurat, yang memenuhi kriteria pakaian yang syar'i. Adapun warna itu tidak menjadi syarat harus warna ini, harus warna itu, enggak. Nabi juga pernah memakai hullatun hamra, ya, sepasang, ada atasan ada bawahan yang warnanya merah. Pernah juga beliau menggunakan surban yang warnanya hijau. Jadi warna itu sifatnya apa ya? Kalau yang dianjurkan memang putih. Kalau warna-warna yang lain itu sifatnya mubah,
apa yang biasa yang tersedia ya, silahkan dipakai. Yang penting memenuhi kriteria-kriteria pakaian yang syar'i. Nah, kemudian tadi yang kedua apa tadi? Sholat pakai sandal ya. Nah, Ustaz. Betul, sholat pakai sandal itu termasuk sunnah, artinya Nabi pernah melakukan itu, ya. Dan itu sesuatu yang kalau itu diperlukan maka tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sandalnya tidak ada najisnya. Kita tahu sandal kita nggak habis kena najis. Kalau kita nggak tahu sandal kita ini kena najis apa tidak, ya hukum asalnya bersih. Hukum asalnya bersih. Tapi kalau kita habis melewati tempat-tempat yang banyak najis di situ, maka kita perlu menggosok-gosokkan dulu sandal kita ke tanah. Ya, atau setelah kita lewatin tempat yang najis, kita melewati tanah yang bersih. Itu insya Allah sudah membersihkan kembali. Jadi yang penting itu adalah memastikan bahwa alas kaki kita atau sandal kita itu tidak mengandung najis, dan tentunya ini juga harus mengindahkan tempat ya. Jangan kita ini ingin ngejar sunnah tapi di satu sisi, ya kan Nabi sholatnya pakai sandal, dia masuk masjid pakai sandal. Ini bikin geger nanti. Ya, orang-orang kan nggak bisa menerima gitu orang masuk masjid pakai sandal, pakai sepatu. Ya silahkan sholat pakai sandal, pakai sepatu, tapi di tempat-tempat yang itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan masalah baru gitu. Misalnya di lapangan yang terbuka, lapangan rumput atau lapangan ya walhasil yang orang biasalah beralas kaki di situ. Karena yang dilakukan oleh Nabi kan masjid beliau itu kan alasnya itu kerikil, tanah alasnya. Makanya pernah ada anjing atau ada orang Badui masuk di pojokan tahu-tahu kencing. Ya. Kencingnya pasti akan meresap, sehingga cara membersihkannya juga cukup diguyur pakai satu ember air, disiram, sudah air itu akan membersihkan. Nah, tentunya berbeda dengan kondisi masjid di masa-masa berikutnya yang itu sudah di keramik atau sudah di marmer atau bahkan ada yang diberi karpet. Nah, kalau orang dari luar dia pakai sandal masuk masjid ya itu bikin gaduh namanya. Bukannya dia dapat pahala sunnah nanti, dia malah membuat fitnah di situ. Ya. Nah, Cukup Ustaz ya. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh penanya. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari sebelumnya kita ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin pemirsa Fatwa TV bahwasanya insyaallah pada tanggal 18 nanti kita akan menyelenggarakan Safari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menyambut bulan suci Ramadan di Masjid Al-Irsyad Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Insyaallah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, dan Al-Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan, hafidhahumallah ta'ala. Kemudian pada hari Ahad, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2023, insyaallah kita akan berpindah, Safari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad berpindah dari Kota Bangil menuju Kota Surakarta, tepatnya di Masjid Ar-Rahman Surakarta. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anas Burhanuddin, hafidhahullah ta'ala, dan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Jadi bagi para pemirsa kaum muslimin untuk bisa hadir secara langsung atau bisa menyimaknya langsung melalui tayangan live kami di Fatwa TV. Syukran, jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila kita bangun setelah subuh di hari Senin atau Kamis, kemudian kita berbenak dalam hati, ana tidak puasa karena tidak bangun sahur tadi. Namun benak tersebut belum sepenuhnya yakin. Apakah jika ana merubah niat tersebut menjadi puasa diperbolehkan Ustaz? Cukup jelas Ustaz? iya, jadi dia bangunnya sudah subuh ya. Nah Ustaz, sudah subuh. Sudah subuh, kemudian dia meniatkan awalnya tidak mau puasa. Nah Ustaz. Tapi tidak memastikan. Nah, itu agak susah untuk
diaplikasikan ya gimana, orang sudah tidak niat tapi nggak pasti nggak niatnya. Nah, Ustaz benar ini, Ustaz. Iya. Belum sepenuhnya yakin nih sih bahasanya di Belum sini, Ustaz. sepenuhnya yakin, Dengan apa masalah yang diniatkan. ragu gitu ya. Nah, Ustaz. Allahu a'lam, mana nggak tahu tuh. Insya Allah. Tadi kita berpindah ke pertanyaan, kayaknya pertanyaan dari orang yang sama juga, Ustaz, dari hamba Allah di Kabupaten Banyuwangi. Memang agak berat-berat pertanyaannya dari beliau ini. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum puasa wajib bagi orang yang mimpi basah? Orang yang lucid dream bisa mengatur mimpi tersebut, Ustaz. Karena Orang yang apa? mohon maaf Ustaz, Ana ulangi lagi, Ustaz. Apa hukum puasa bagi orang yang mimpi basah, orang yang lucid dream? Lucid dream maksudnya di sini bisa mengatur mimpi tersebut. Karena alasan tidak batalnya puasa karena mimpi basah itu dilakukan dengan tidak sengaja. Apakah jika sengaja dalam mengatur mimpi tersebut akan membatalkan puasa, Ustaz? Paham, Ustaz? Ya, Allahu a'lam ya. Saya tidak memberikan jawaban yang pasti, namun berangkat dari kesengajaan tadi. Nah, Ustaz. Kalau memang dia sengaja melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu mimpi basah, ya kita berlakukan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Ya, ini kaidah pijakan kita di sini, karena dia itu sengaja melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu keluar mani, dan itu kalau terjadi dengan sengaja seperti dengan cara onani atau masturbasi, atau sengaja dia melakukan sebab-sebab lain yang menyebabkan keluar itu ketika dia sedang puasa, maka itu membatalkan ya, alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih. Nah, kita berlakukan juga di sini dalam mimpi, walaupun mimpi itu orang dalam keadaan tidur tapi dia menyengaja. Saya nggak tahu tadi apa istilahnya itu. Lucid Tapi dream. kalau memang lucid dream ya. Bisa mengatur mimpi. Iya, Allah alam berarti apakah kan ada di dunia ini yang seperti itu? Sepertinya memang makanya ada. itu kayaknya unik ya kasusnya. Tapi kalau memang betul-betul dia mengupayakan ke arah sana, saya khawatir itu batal puasanya. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan Ustaz, masih ada waktu, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaan dari Fahmi Miftahul Hur dari Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta. Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Jika seseorang yang qadarullah mengalami gagal ginjal dan untuk mengganti proses cuci darah, dia harus melakukan penggantian cairan CAPD lewat selang yang sudah ditanam di area perut paling cepat. Maksud kami di area perut paling cepat tiap 6 jam setiap harinya. Jika dia akan puasa dan harus tetap melakukan penggantian cairan tersebut, memasukkan dan mengeluarkan cairan lewat selang yang ditanam di area perut, bagaimana hukum puasanya ya Ustaz? Apakah cairan tersebut membatalkan puasanya? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Iya, wa iyyakum. Berdasarkan yang saya ketahui ya tentang konsep cuci darah yang kedua ini ya, ada cuci darah pakai alat, ada yang sifatnya memasukkan cairan ke dalam rongga. Memang para ulama kontemporer itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa hakikatnya orang itu batal puasa. Ketika fuqaha kita yang klasik mengatakan masuknya makanan ke dalam jauf. Jauf itu namanya rongga dalam tubuh. Nah, jauf ini mulainya dari mana? Apakah rongga hidung itu termasuk jauf? Apakah rongga mulut ini jauf? Ataukah dada, perut itu jauf? Ya, mereka beda pendapat. Namun yang lebih sesuai dengan realita ya, Allahu a'lam, ataupun sesuai dengan
kaedah-kaedah syar'i, maka jauf di sini adalah jauf atau rongga yang di situ merupakan jalurnya makanan dan bisa diserap oleh tubuh. Ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam dada atau masuk ke jalurnya makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ini, apalagi sampai ke lambung, dan dia memiliki fungsi seperti fungsinya makanan ya. Jadi kalau masuknya ke situ, dia akan diserap seperti makanan itu diserap oleh tubuh kita. Oleh karena itu, setahu saya CAPD itu tidak masuk ke dalam lambung, tapi ada semacam rongga di perut kita, ada diafragmanya itu, yang itu bisa terjadi proses pertukaran cairan. Jadi cairan-cairan yang dimasukkan itu akan menyerap zat-zat tertentu yang ada di darah kita, bertukar. Ya, bertukar. Nah, cuman saya ragu-ragu nih, apakah dari cairan itu sendiri ada yang masuk ke dalam tubuh ataukah tidak? Terus terang saya bukan ahli dalam medis ya, tapi perlu di cross check lagi, apakah ada zat dari cairan yang dimasukkan itu yang kemudian berpindah ke dalam darah kita ataukah tidak? Kalau tidak ada, dan yang terjadi adalah beberapa zat dari darah pindah ke dalam cairan, namun tidak terjadi yang sebaliknya, maka tidak ada masalah, puasa tetap sah. Karena rongga perut itu bukan rongga untuk masuknya makanan. Dia bukan usus, dia bukan lambung. Sedangkan makanan itu terjadi penyerapannya di usus atau di lambung. Ya, mulai lambung diserap, kemudian usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan dibuang setelah itu. Nah, oleh karena itu, kalau itu tidak ada cairan yang pindah dari CAPD tadi ke dalam darah kita, maka biiznillah tidak akan membatalkan puasa. Namun kalau ada yang pindah ke dalam darah kita, maka dilihat apakah yang pindah itu sifatnya nutrisi, zat gula atau vitamin ya, atau mungkin protein, ataukah air sekedar air saja, ataukah dia bukan nutrisi tapi obat. Ketika dia itu sifatnya nutrisi, maka ini sama dengan pembatal puasa kontemporer seperti injeksi-injeksi yang mengandung protein atau vitamin atau infus, cairan infus yang mengandung gula ya untuk makanan. Karena orang kan kalau sakit dia nggak bisa makan, dia diinfus seger kan dia. Ya seperti mendapatkan asupan makanan gitu loh. Karena cairannya itu mengandung makanan dan dia langsung dimasukkan ke dalam darah, dan darah itu yang sebetulnya mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Jadi dia semakna dengan makan. Namun kalau yang disuntikkan itu adalah obat, bukan nutrisi tapi obat ya, bukan vitamin, obat, antibiotik atau apa, maka dia tidak semakna dengan makan ataupun minum, sehingga tidak membatalkan puasa. Nah, jadi itu yang perlu diklarifikasikan kepada ahlinya. Silahkan nanti yang bertanya dulu kepada dokter, dok ini cairan CAPD ini adakah yang masuk ke darah saya, apa yang masuk? Kalau yang masuk itu nutrisi atau bukan. Kalau bukan nutrisi, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau nutrisi ya berarti itu seperti orang diinfus, dia mengganti. Ya. Namun kalau dia tidak mampu, dia harus terus seperti itu setiap hari 4 kali, ya sudah dia bayar fidyah. Berarti dia nggak akan mampu puasa, karena gagal ginjal itu setahu saya itu permanen sifatnya. Sampai dia cangkok, dan cangkok itu juga bukan jaminan ya. Allahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Di sisa waktu Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan bagus Ustaz untuk bisa menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Bismillah, ini pertanyaan dari Andri Ustaz di Sulawesi Selatan. Bismillah, kiat apa saja yang dilakukan para salaf dalam menguatkan niat ibadahnya dalam bulan Ramadan, sehingga dalam beribadah tetap konsisten walaupun Ramadan telah usai Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz.
Ya, pertama tentunya adalah kita menjaga semua yang sifatnya itu menjaga yang namanya keikhlasan kita ya, tauhid kita. Karena mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, yang namanya tauhid ini harus selalu dijaga, dan dia yang paling mendasari, paling akan berpengaruh pada kualitas amal ibadah seseorang. Tauhid itu termasuk keikhlasan dia, ya, kebenaran akidah dia, keyakinan dia. Dia harus meyakini bahwasanya saya ini melaksanakan ibadah puasa ini karena memang Allah mewajibkan saya untuk puasa di bulan Ramadan. Saya sholat 5 waktu juga karena itu diwajibkan sepanjang umur saya, seumur hidup saya. Kecuali ketika ada halangan yang syar'i seperti wanita ya, haid, nifas dan semisalnya. Kemudian ibadah-ibadah lain yang sifatnya rukun Islam jangan sampai dilupakan. Jadi skala prioritas itu kita harus tahu. Dahulukan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu ain. Kemudian yang di bawahnya itu dan yang di bawahnya lagi. Yang namanya ibadah sunnah ya tetap posisinya tidak akan sama dengan yang wajib secara urgensi maupun secara fadilah atau keutamaan. Kemudian di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah khasnya bulan Ramadan. Para salaf kita biasanya memperbanyak tilawatul Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak amalan-amalan soleh, termasuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan banyak juga para salaf yang mengeluarkan zakat mereka di bulan Ramadan. Ya, memang ini sudah merupakan tradisi lama sekali ya. Mereka mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Ramadan. Jadi itu beberapa amalan yang populer. Kemudian di luar itu ibadah-ibadah itu kan ada yang sifatnya ibadah yang syiar, ada ibadah-ibadah yang kita bisa sembunyikan. Kalau ibadah-ibadah yang syiar, ya kita tetap harus laksanakan itu di depan umum, yang namanya juga syiar. Seperti ibadah puasa. Orang tidak perlu menutupi puasanya di bulan Ramadan. Harus kelihatan puasa justru di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah silahkan ditutupi. Ya. Demikian juga yang sifatnya seperti sholat tarawih yang berjamaah ya. Silahkan sholat tarawih di masjid-masjid. Nah, kalau ada qiyamul lail, maka Anda bisa qiyamul lail sendiri atau qiyamul lail berjamaah. Ya, yang ingin menambah di keheningan malam, dia punya hafalan banyak, dia bisa lebih khusyuk, silahkan dia manfaatkan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sedekah. Nah, kalau sedekah ini bisa kita sembunyikan. Tapi kalau zakat, zakatul fitrah ya, atau apalagi zakat mal, jangan disembunyikan. Bahaya kalau disembunyikan. Nanti Anda masih dianggap belum bayar zakat karena nggak ada yang tahu Anda bayar zakat. Tapi kalau sedekah silahkan sembunyikan. Ya, berbagi buka puasa, Anda bisa titip tanpa harus dilihat orang kalau ingin lebih menjaga keikhlasan. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan syiar silahkan disembunyikan untuk menjaga keikhlasan. Adapun yang sifatnya itu syiar, maka ya memang harus dilihat oleh orang lain. Mungkin itu ya yang saya ingat untuk bisa saya jelaskan di sini ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz dengan nasihat singkat tadi Ustaz. Semoga bisa membuat kita untuk bisa beribadah nantinya di bulan Ramadan dengan konsisten dan kiat-kiatnya bisa seperti Ramadannya para salaf nantinya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin Ustaz. Mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya Ustaz. Alhamdulillah. Selama 1 jam tadi Ustaz kita telah menjawab lebih kurang ada 10 pertanyaan yang kita jawab Ustaz dari Dewan Redaksi, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para penelpon karena memang sedang ada gangguan dari jaringan teleponnya sehingga kita tidak bisa mengangkat telepon pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan sekali lagi Ustaz syukran jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Semoga Allah tambahkan umurnya, Allah berkahi ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian
Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa yang telah ikut hadir di acara kita pada kesempatan kali ini, baik yang ikut berpartisipasi dalam menelpon langsung acara ini maupun yang telah bertanya kepada kami melalui website Dewan Fatwa www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh kru Fatwa TV yang telah menyelenggarakan acara ini. Jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.